Shalom, selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini, baik yang ada di Zoom maupun yang onsite, saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada sore. Amin. Amin. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita karena Dia baik, Dia menyempatkan kita untuk bisa kembali lagi untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita teduhkan hati kita. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang bertakhta di atas puji-pujian kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hati yang terbuka bagi Engkau Tuhan ya Roh Kudus. Biarlah Engkau berkarya Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini Tuhan Yesus kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Agar kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa Engkau baik. Yesus Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujimu, ku selalu pujimu, Engkau menyembah Tuhan, ku selalu samamu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, Engkau menyembah. Haleluya. Ku selalu samamu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan namamu indah. Ya Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tinggikan Dia, Bapa pujimu, ku selalu pujimu, ku menyembah, ku selalu samamu, Kau yang layak tinggal semua pujian.
Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memuji, ku selalu puji, ku menyembah, yes Lord, ku lalu sambung. Kau yang kaya hikmat, semua pujian, kemuliaan hanya memuji Tuhan, mau memuji Yesus, mau menjadi Kau yang kaya hikmat, semua pujian, kemuliaan hanya bagi yang Kau yang kaya hikmat, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus kita kasih segala kemuliaan kehormatan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami memberikan seluruh kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kaulah yang layak dipuji Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Semua yang dipikirkannya pasti akan digenapi. Biar putih akan berlalu, biar bulan tak bercahaya berbeda, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus menaikkan janji. Semua yang dipikirkannya
cinta Yesus. Lihat bumi, lihat bumi betapa berwarna. Lihat kita bercahaya. Matahari, matahari tahu cinta lagi. Tetapi Yesus tak pernah ingkar ganti. Semua yang dimakannya pasti akan digenapkan. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sayang, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Terus memuji Tuhan, saudara, dalam sungai sukacita Allah. Haleluya. Amin. Sungai sukacita. Sungai sukacita pun mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacita pun melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamaku. Bersuka di dalam mengikuti Tuhan. Ya, dalam kegenapan melayani Tuhan. Di dalam sukacitamu Bapaknya Tuhan yang membuat cintaku berdiri lagi. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-puji setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir. Amin. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalam mengikuti Tuhan. Haleluya. Tuhan dalam kegenapanku melayani. Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuatkan cinta. Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan yang membuatkan cinta. Sekali lagi, Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku benar. Persiapkan kita. Kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan sukacita. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus berkasih-Mu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku, diutus sampai hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihi-Mu, kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku, diutus hati Tuhan. Buka hati-Mu, buka hati, menyataku Yesus kami. Jangan kau pilih kami, dengan kuasa Allah. Buka hati sambil berdiri kita. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati menyatakan-Mu Yesus. Jangan kau pilih kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kita melangkah. Jangan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, kami sangat senang bisa berada di dalam rumah-Mu. Amin. Karena kami tahu pada saat kami ada di dalam rumah-Mu, maka Engkau juga hadir di sini. Karena kami membicarakan tentang Engkau, kami memuji, membesarkan, mengagungkan, menyembah Engkau, dan Engkau janjikan bahwa di mana 2 atau 3 orang berhimpun karena nama-Mu, Engkau hadir di sana. Amin. Dan kami sangat yakin percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir bukan dengan tangan kosong, tapi Engkau hadir di tempat ini memberkati kami semuanya, memberikan jawaban di dalam hidup kami, memberikan jawaban di dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Sebab itu kami percaya penuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu untuk Engkau menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Puji-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu bisa menjadi dupa yang mengharumkan tempat kediaman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih saatnya kami mau duduk diam untuk dengarkan sebagian daripada pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, ajar kami lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi Tuhan Yesus, agar supaya bekal yang kami dapatkan dari firman-Mu dapat menjadi penuntun hidup kami, menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
kami sangat yakin Engkau hadir di sini untuk memberikan kepada kami kepuasan di dalam Engkau lewat sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita baru beberapa orang saja, tapi saya rasakan seperti kok ribuan orang ada di sini. Amin. Haleluya. Yang penting heboh, gitu ya. Yang penting heboh. Karena dengan hebohnya kita, oh malaikat surga ikut bersukacita. Melihat kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tidak berlama-lama. Saya mau tanya dulu, kenapa saudara berada di tempat ini? Saya mengasihi Tuhan. Mau ketemu dengan Tuhan, mau mengucap syukur, apalagi rindu hadirat Tuhan. Amin. Jawaban-jawaban yang sangat menguatkan kita. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, saudara. Kita datang di tempat ini karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan? Kita buka kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Sudah dapat? Bilangan 23. Bilangan ayat 23 ayat 19. Saya bacakan demikian ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Nah, ini satu alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia yang kalau dia berucap, dia bisa menyesal. Wah, kenapa ya gua ngomong begini tadi ya? Waduh, salah nih. Tuhan tuh bukan seperti itu. Tuhan kita kalau dia sudah ucapkan, dia akan tepati apa yang dia ucapkan. Sebab itu, patutlah kalau kita percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya satu. Bisakah saudara percaya kepada oknum atau pribadi yang omongannya nggak bisa dipegang? Tidak. Maukah saudara percaya kepada orang yang omongannya tidak bisa dipegang? Tentu tidak. Siapapun yang kita tanya, kalau kita tanya, mau percaya sama orang yang omongannya pelin-pelan? Pasti tidak. Jawabannya pasti tidak. Nah, Tuhan kita itu tidak demikian. Apa yang difirmankannya selalu ditepati. Bahkan ayat di dalam firman Tuhan dia katakan bahwa setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sampai kapan? Sampai tujuan terucapnya firman itu tergenapi. Nah, ini alasan kenapa kita berada di tempat ini. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena memang dia Tuhan. Dia tidak pernah menyesal apa yang dia janjikan kepada kita. Waduh, saudara, kalau manusia dia berjanji, gampang dia mengingkarinya. Makanya lagu dunia pun katakan demikian. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Aduh, Tuhan kita bukan yang demikian. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Amin.
Tuhan kita. Kalau kita saya mau bahas dari perjanjian baru, ya, dari perjanjian baru. Kalau kita buka Alkitab kita, ya, kata Tuhan di dalam perjanjian baru itu, perjanjian baru kita kan bahasa yang dipakai, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Nah, kata Tuhan yang dipakai di situ itu adalah kata Theos. T-H-E-O-S. Theos. Saya pengen kita pahami arti kata Theos. Kalau kita cuma baca Alkitab kita, oh Tuhan, ada kata Tuhan. Tapi kita nggak ngerti Tuhan yang mana. Di dunia ini banyak Tuhan, sudah banyak Tuhan. Tapi kata Tuhan yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru, kata Theos, yang artinya satu, keilahian tertinggi. Tidak ada yang dapat menyamai tingginya keilahian Theos. Yang menjadi Tuhan kita. Yang kita percayai pada sore hari ini. Kata Theos itu artinya keilahian tertinggi. Tidak ada yang dapat menyamainya. Gak usah bilang melebihi. Menyamainya saja tidak ada yang dapat menyamainya. Dari keilahian Tuhan kita. Jadi sangat patut, sangat layak untuk kita percaya kepadanya. Ada satu lagu yang mengatakan demikian. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Jadi tidak ada yang dapat menyamainya. Seandainya pun ada yang dapat menyamainya, hatiku tetap kepada. Ini baik menjadi pengakuan kita pada sore hari ini. Keilahian yang tertinggi. Seandainya pun ada yang dapat menyamainya, hatiku tidak akan goyah, hatiku akan tetap melekat pada Tuhan. Theos itu. Tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, selamanya ku akan menyembahmu. Kalau kita nyanyikan tidak ada yang dapat menggantikan posisi dari Tuhan kita. Kenapa? Karena memang dia keilahiannya tertinggi. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Itu kata Theos. Arti yang kedua dari kata Theos. Penyebab dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Theos itu artinya yang kedua itu. Dia adalah penyebabnya. Segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena dia adalah penyebabnya. Keilahiannya tertinggi. Kuasanya tertinggi. Tidak ada yang dapat menyamainya. Sehingga dia menjadi penyebab yang semuanya tidak mungkin menjadi mungkin. Dia penyebabnya. Pantas nggak kalau kita percaya pada dia? Pantas banget. Sebab itu, saya ajak kita pahami dan mengakar kuat di dalam hati bahwa Tuhan yang kita punyai, Tuhan yang kita sembah, itu sama dengan Tuhannya Abraham. Abraham, kalau kita pelajari, Abraham itu luar biasa, dikatakan bapak orang percaya.
Kalau kita pikir-pikir, Abraham itu manusia hebat nggak sih? Iya, tapi dia juga manusia yang lemah, rapuh juga. Dia pernah juga hampir putus asa. Kenapa? Karena janji Tuhan kepadanya dari dia berumur 75 tahun. Dari umur 75 tahun Tuhan sudah janjikan. Sudah sudah kakek-kakek. Belum punya anak. Dan Tuhan janjikan punya anak. Sarah waktu itu sudah umurnya sudah 65 juga. Sudah okung juga. Mungkinkah punya anak? Tapi hebatnya Abraham. Dia percaya kepada janji Tuhan. Alkitab mencatat, saudara. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham percaya juga. Maka kepercayaannya itu dijadikan sebagai diperhitungkan. Abraham begitu hebat, tetapi dia punya kerapuhan. Suatu saat dia sampai mengeluh atau mengeluarkan unek-uneknya. Tuhan, sudah sekian lama janjimu. Aku sudah menantikan janjimu sekian tahun. Tetapi sampai hari ini juga aku belum melihat ada tanda-tanda janjimu. Apakah hambamu Eliezer akan menjadi pewaris dari semua harta yang engkau berikan? Rapuh juga dia, saudara. Pada saat itulah Tuhan kembali menguatkan. Dia kembali menguatkan, Tuhan kembali menguatkan, dan datanglah utusan Tuhan kepada Abraham. Dia katakan, tahun depan, pada waktu yang sama seperti ini, engkau akan menggendong anak. Sarah tidak percaya, saudara. Dia ketawa di balik tirai, di balik tembok, di balik balik korden. Tirai. Nah, di balik itu dia dengar kata-kata dari malaikat Tuhan bahwa tahun depan dia akan menggendong anak. Ketawa dia sekarang. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena sudah sekian tahun Tuhan janjikan sama dia bahwa dia akan punya keturunan. Tapi sudah bertahun-tahun sampai dia berumur, Abraham pada waktu itu sudah berumur 99 tahun. 99 tahun, berarti sudah 24 tahun ditunggu-tunggu, enggak datang-datang juga. Pada saat dia mengalami kerapuhan itu, Tuhan datang kembali menguatkan. Tahun depan, engkau akan punya anak. Dan tahun depan, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Saudara, Abraham sebelumnya namanya adalah Abram. Tapi setelah dia ketemu Tuhan, namanya ditambahkan dengan huruf suci Abraham. Sarah juga demikian. Sebelum dia ketemu Tuhan, namanya bukan Sarah, tapi Sarai. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, namanya diganti menjadi Sarah. Sarai artinya babu, tapi Sarah artinya ibu. Nah, pada saat namanya diubah itulah, maka janji Tuhan tergenapi. Saudara yang ada pada sore hari ini, apa yang pernah engkau terima di dalam hidupmu sebagai janji dari Tuhan, yang engkau rasakan belum tergenapi? Kita mau buka dulu satu ayat yang Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama.
Ibrani pasal 11 ayat pertama. Sudah dapat? Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Bapak orang yang percaya. Saya cuma mau kupas satu kata di dalam ayat ini, saudara, yang dapat menguatkan kita pada sore hari ini. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan di dalam bahasa Yunani-nya dia katakan, yang saya catat di sini adalah kata yang dipakai itu adalah elpiso. Elpiso. Harapkan, elpiso. Artinya apa? Elpiso itu artinya percaya Tuhan satu kali lagi. Kalau kita di sini cuma segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, harapkan. Padahal kalau kita gali dari kata Yunani-nya elpiso, artinya percaya Tuhan satu kali lagi. Elpiso yang kedua adalah tunggu Tuhan satu kali lagi. Yang ketiga, elpiso bergantung kepada Tuhan satu kali lagi. Ada statement di sini satu kali lagi. Mungkin saudara sepanjang perjalanan hidupmu mengiring Tuhan, hari-hari engkau banyak kecewa. Engkau merasa, aduh Tuhan tidak menjawab doaku. Kenapa aku berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doaku. Kata Elviso, ada statement satu kali lagi. Percayalah kepada Tuhan satu kali lagi. Pada sore hari ini, saya mau ajak kita. Kalau engkau sudah banyak kecewa, merasa dikecewakan oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Makanya ada lagu tua yang dikarang dengan dasar kepercayaan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Yesus tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah kecewakan kita. Dia bukan tipe orang yang selalu mengecewakan orang lain. Dia bukan tipe orang yang selalu mengecewakan. Dia adalah tipe orang yang selalu menepati apa yang sudah dijadikan. Makanya pada sore hari ini, apa yang engkau kumpulkan kepada Tuhan?
Apa yang kau minta kepada Tuhan? Harapkan El Iso. Percaya kepada Tuhan. Satu kali lagi. Tunggu Tuhan, tunggu jawaban dari Tuhan satu kali lagi. Bergantung kepada Tuhan satu kali. Pada sore hari ini. Bangkitkan kembali iman. Bangkitkan lagi kepercayaanmu pada Tuhan. Kalau engkau merasa, kayaknya percuma saya ikut Tuhan. Sudah begitu lama saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan jawab doa saya. Mungkin berupa penyakit yang kau derita. Sudah begitu lama engkau minta supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Katanya Tuhan begitu baik, bilur-bilurnya saja bisa menyembuhkan. Tetapi kenapa sampai hari ini saya masih tetap juga sakit? Pada sore hari ini, harapkan Tuhan satu kali. Percayalah kepada Tuhan satu kali lagi. Berharap padanya satu kali lagi. Abraham, dia tidak putus harapan. Walaupun sudah 24 tahun dia menunggu, datang lagi utusan Tuhan menguatkan dia. Dia tunggu 1 tahun lagi. Dan menjadi kenyataan. Tahun depan, Ishak lahir. Hari ini, jawaban doamu lahir. Jawaban doa pergumulan. Jawaban dari pergumulan lahir. Saya mau saudara, betul-betul mengangkat Tuhan bahwa percaya pada Tuhan tidak ada ruginya. Dan tidak pernah kecewakan. Mengiring Yesus tidak pernah kecewa. Saya tidak berkata-kata panjang pada saudara. Saya mau kita nyanyikan sebuah lagu. Kau hadir di sini.
Kudus yang ada di sini, yang tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus yang hadir di sini, dia tidak pernah membiarkan engkau jalani hidupmu sendiri. Dia ada di sini dan dia melihat akan apa yang menjadi perkumpulan hidupmu. Dia melihat dan dia tahu apa yang menjadi masalahmu. Mungkin engkau sudah bosan dengan masalah, tetapi percayalah satu kali lagi bahwa Tuhan dia pasti akan menepati janji-janji. Amin. Dia ada di sini. Dia melihat engkau. Dia mau engkau berseru kepadanya. Dia mau engkau berseru kepadanya. Naikkan seruan doamu. Dia dengar seruan doamu. Dan dia mau memberikan jawaban buat engkau sore hari. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, masuk di dalam hidupmu. Dia sebagai ratu. Hidupmu. Haleluya. Maka dia akan memberikan jawaban yang benar. Terima dia. Terima. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menjadi penghibur satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Kami menang karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami menang karena kami punya
kami sekali lagi berpengharapan kepadamu. Untuk kami sekali lagi Tuhan untuk percaya kepadamu. Mungkin hari-hari yang lalu Tuhan kami kecewa, kami tidak merasa diberkati oleh Engkau. Tapi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh berpengharapan kembali kepadamu. Kami boleh menunggu Engkau kembali satu kali lagi Tuhan. Kami boleh percaya kepadamu satu kali lagi. Karena kami tahu Engkau Tuhan hebat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan lewat kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat hamba-Mu. Terus Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan dahsyat. Berluas Tuhan Yesus daerah pelayanan hamba-Mu Tuhan. Sampai Tuhan menghendaki gereja-Mu ini Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tapi itu akan berakar dan bertumbuh, akan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini di jam 5 sore. Dan hari Selasa jam 10 pagi ada doa di Anggrek Mas 1 Blok D nomor 37. Kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang mau ikut doa, hari kita ada doa. Oh, hari Senin aja di Kesambut Blok E3 nomor 6. Jam Oke. berapa? Jam 10. pulang anak sekolah ya. Oke. Sore. Jam 4. boleh jam 4 sore kita akan ada ibadah doa di Kesambut Blok D nomor Blok E nomor E3 nomor 6. Dan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya dan kita naikkan pujian. Aku percaya Tuhan ku ajar. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh, nama bagian sampai nyanyi. Aku percaya Tuhan ku ajar. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan ku ajar, Kau turun tangan, memulihkan hidup. Aku percaya, Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan, memberkati. Allah yang bertata, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan di dalam bulan suci kudus. Kami memuji dan mengagungkan Engkau. Kasih setiamu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tak sedikit pun Engkau meninggalkan kami, Bapa. Namun penyertaan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Engkau membalaskan kesalahan kami setimpal dengan dosa dan perlawanan kami. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya padamu. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, di saat kami bersekutu bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Bahkan kami boleh diberkati lewat firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Stefan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa berpengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati Pak Stefan di dalam pelayanannya. Berikan dia kesehatan, tambah-tambahkan hikmat atas dia ya Bapak. Di dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan maupun juga sebagai seorang pekerja. Semua rencana-rencana dia Tuhan untuk membangun gedung gereja, untuk membangun umat-Mu Tuhan,
jemaat-mu, Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya agar semuanya boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Biar banyak orang yang mengaku bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami melalui Pak Stefan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Pak James di dalam setiap rencana pelayanannya, Tuhan sertai dan campur tangan. Apapun yang dia rencana ke depan, biarlah Tuhan menyertainya dan biarlah Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati sini di dalam membantu pelayanan Bu James. Begitu juga dengan Bu Vera. Tuhan berkati Bu Vera dalam setiap pelayanannya. Sekecil apapun itu Tuhan Yesus, Kau tahu itu adalah berharga di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang Tante Vera lakukan semuanya Tuhan dan kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga dengan kami semua Tuhan yang berada di dalam ruangan ini. Tak terbatas bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan pelayanan di mana saja kami berada. Bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan tolong tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu, pelayan-Mu yang setia dan taat hanya Padamu, yang melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, Tuhan mampukan kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa ini kami teringat Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan juga yang mendidik keberadaan mereka. Apabila ada di antara mereka yang mulai kehilangan pengharapan karena sakit yang tak kunjung sembuh, Tuhan tolong Tuhan Yesus, tanamkan pengharapan itu dalam hati dan pikiran mereka ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan di saat kami berharap kepada-Mu Tuhan, kami tidak akan kecewa. Engkau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami yang telah berjanji. Engkau akan senantiasa menjaga dan memelihara kami, memberikan apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu yang lagi sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Orang-orang yang di sekeliling mereka yang menjaga mereka memberikan kesabaran dan kesehatan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Mungkin mereka sekarang mengalami PHK atau belum mendapatkan pekerjaan atau usaha yang mereka lakukan ditimpa kebangkrutan atau merosot pendapatannya. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Yang dalam pergumulan rumah tangga mereka, Allah Bapa yang penuh kasih, kami tahu Tuhan sehelai rambut pun dari kami jatuh, Engkau mengetahuinya. Dan Engkau mengetahui Tuhan hati anak-anak ini Tuhan yang berseru meminta pertolongan daripada-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berdoa Tuhan untuk kiranya Engkau memberikan hati yang kuat, yang senantiasa teguh berpegang dalam iman, harap percayanya pada-Mu saja Bapa. Karena dalam Engkau memperoleh kelegaan, kami memperoleh jalan keluar, kami memperoleh jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan senantiasa memperpanjang dan kesehatan. Kami akan kepandaian, kepintaran buat mereka Tuhan. Tuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menyandarkan kehidupannya dan pengharapan sepenuhnya hanya di dalam tangan Dia penuh kasih. Buat anak-anak kami yang sementara kuliah yang tidak ada bersama-sama dengan kami di Batam, Tuhan tolong jaga mereka kiranya. Tuhan hadirkan orang-orang baik di sekeliling mereka. Dan biarlah Tuhan di mana saja mereka berada, mereka boleh menjadi terang Tuhan. Menjadi lilin-Mu bagi sekitar orang-orang di sekitar mereka. Biar mereka lewat mereka Tuhan, mereka boleh dapat melihat bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Kamu serahkan kehidupan anak-anak kami semuanya Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sebagai orang tua Tuhan, kami mohon tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami dalam mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga karuniakan kami Tuhan senantiasa untuk selalu menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak polemik yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Dalam kesatuan TNI Polri Tuhan, ada banyak kejadian-kejadian yang seolah-olah ingin menghancurkan kekuatan tentara Republik kami Tuhan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi Tuhan kami tahu ada banyak rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya itu Tuhan. Biarlah semua anak-anakmu yang berjalan dalam jalan yang sesat boleh kembali mengenal Engkau, boleh kembali mencari Engkau Tuhan lewat kejadian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kepala negara kami Bapak Jokowi. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi dia di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang penting untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga dengan anggota DPR, MPR, bahkan sampai dengan yang di desa-desa RT RW. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan buat mereka ya Bapak, di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga memperdoa doa Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang terbelenggu. Tuhan tolong mereka, bebaskan belenggu mereka ya Bapak, agar mereka boleh berjalan kembali ke dalam jalan terang Tuhan. Untuk pelayan-pelayanmu Tuhan, di mana saja mereka berada, dengan masing-masing pergumulan kehidupan mereka Tuhan campur tangan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan di dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan ya Bapak, agar mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya padamu. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang jemaat berdiri kita akan akhiri ibadah kita bermalam. Pikiran hatimu pada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kiranya maju terus dalam Tuhan sampai bertemu kembali yang akan datang di jam 1. Shalom.